Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Bahrudin dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate dengan program studi D3 Keperawatan. Jadi di sini saya akan membuat video tentang prosedur pemeriksaan pada pasien anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Yang pertama yaitu prosedur perekaman EKG. Pengertiannya sendiri, teknik pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG adalah grafik perekaman dari perubahan listrik jantung, di mana perubahan listrik ini dia menyebabkan terjadinya kontraksi miokardium. Untuk persiapan pasiennya, di sini yang pertama yaitu cek identitasnya, kemudian serta persiapan pemasangan elektroda. Yang kedua yaitu pemberian informan konsen pada pasien dilakukan jika pasien dia sadar. Yang ketiga yaitu sedangkan jika pasien dia tidak sadar, maka informan konsennya bisa dilakukan oleh keluarga atau pengantar pasiennya. Kemudian persiapan pemasangan elektroda. Di sini persiapan perekaman elektroda yang pertama yaitu kita membuka baju dan melepas aksesoris lain yang terbuat dari logam. Kemudian yang kedua, kita pastikan bagian yang akan kita tempelkan elektroda ini dia bersih. Bila perlu, kita usap dengan kasa basah dan juga menggunakan alkohol swab. Yang ketiga, kita mencukur bulu dada pada pria dengan bulu dada yang lebat yang dapat mengganggu perlekatan elektroda. Kemudian yang keempat, dilakukan di tempat yang tertutup. Pemeriksaan EKG akan mengekspos bagian atas tubuh pasien. Ini untuk peralatan, yang pertama itu ada mesin atau alat perekam, biasanya dilengkapi dengan layar untuk melihat pola aliran listrik sebelum dilakukan perekaman, kemudian dicetak pada kertas perekam. Yang kedua, ada 6 elektroda prokardial dan juga 4 elektroda untuk ekstremitasnya. Yang ketiga, ada kabel penghubung elektroda dengan mesin. Dan yang keempat, ada jeli untuk menempelkan elektroda pada kulit pasien. Yang kelima yaitu ada kasa dan alkohol, dan juga ada kertas EKG. Posisi pasien, yang pertama yaitu pasien dia tidur dengan posisi supinasi, atau jika pasien merasa tidak nyaman, maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan posisi Fowler. Yang kedua yaitu pasien akan diberikan posisi selain supinasi, tetapi harus dicatat dalam pelaporan EKG-nya. Untuk prosedurnya, prosedur pemeriksaan elektrokardiografi ini dia terdiri dari pemasangan elektroda di ekstremitas, elektroda prekordial, dan juga perekaman. Yang pertama yaitu pemasangan elektroda di ekstremitas. Prinsip pemasangan elektroda di ekstremitas dipasangkan di distal dari bahu dan pinggang sehingga tidak harus tepat pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Kemudian yang kedua, pemasangan elektroda prekordial. Pemasangan elektroda prekordial ini ada 3 yaitu V4, V5 dan V6. Pada pasien perempuan itu diletakkan di bawah payudara kiri, terutama jika jaringan payudaranya dia menutupi letak anatomis seharusnya. Dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu perekaman. Pada saat perekaman, pasien dia harus dalam keadaan tenang dan tidak bergerak. Kita pastikan pengaturan alat saat perekaman ada mode auto yang berjalan dengan kecepatan 25 mm per detik dan 10 mm per form. Bila kompleks QRS pada EKG ini dia terlihat terlalu tinggi, maka dilakukan pengaturan voltage ulang. Bila ditemukan pada hasil perekaman kondisi irama irreguler, maka tambahkan perekaman lead 2 minimal selama 10 detik. Tujuan penambahan ini adalah untuk dapat menghitung frekuensi denyut jantungnya. Kedua yaitu prosedur pengambilan sputum, spesimen darah, vena, dan arteri. Kultur dan sensitivitas sputum sering digunakan untuk membedakan diagnosa bakteri, fungi atau jamur, dan juga non-bakteri pada traktur respiratori bawah, nilai normal atau tidaknya flora normal respiratori. Untuk pengkajian awalnya yang pertama yaitu sputum dikumpulkan sebelum dimulainya terapi antimikrobial. Kemudian yang kedua, kita jelaskan prosedur pada klien. Yang pertama, spesimen paling pagi adalah lebih baik karena dia lebih kental. Kemudian yang kedua, klien sebaiknya dia menyikat gigi dan berkumur sebelum diambil sputum. Yang ketiga, sputum harus berasal dari cabang bronkial. Selanjutnya kita ajarkan klien bagaimana cara mengeluarkan sputum dengan tarik nafas dalam 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan batuk efektif. Yang kelima yaitu sampel yang diambil diletakkan dalam wadah yang steril. Kemudian anjurkan klien untuk memberi tanda jika spesimennya sudah siap.
Jika diduga terdapat TB, diperlukan lagi lebih banyak spesimen sputumnya. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama kita gunakan sarung tangan selama prosedur dan saat membawa spesimennya. Yang kedua, klien dianjurkan untuk mengambil nafas dalam, kemudian diikuti dengan batu efektif untuk mendapatkan spesimen. Minimal 1 sendok sputum itu diperlukan. Yang ketiga, cara lain untuk mengambil sputum melalui saksen endotrakeal, aspirasi trakeal, kemudian fisioterapi bronkoskopi, dan gastric levens. Yang keempat, selanjutnya sputum sebagai sampel ini kita kirim ke lab untuk menentukan kecocokan spesimen dengan kultur dengan memberikan zat pewarna garam atau disebut dengan garam Stein ini. Kemudian kita evaluasi secara mikroskopi pada mikroskopi pada sputum yang terkontaminasi dengan sekret dari saluran nafas. Dari saluran nafas atas akan ditemukan banyak sel-sel epitel. Yang kelima yaitu informasi awal tentang keberadaan mikroorganik primer kita catat selama melakukan pemeriksaan mikroskopi. Yang keenam, sampel sputum kemudian kita inkubasi, kita suntik pada media kultur yang tepat, kemudian kita lakukan inkubasi. Yang ketujuh yaitu laporan akhir dan kelemahan dari pemeriksaan. Terdapat agen-agen bakterial yang memerlukan waktu 48 sampai dengan 72 jam. Sedangkan kultur fungal ini dia memerlukan waktu selama 4 minggu, dan untuk kultur mikrobakterial untuk TB agen dia memakan waktu selama 6 minggu untuk laporan final akhirnya. Dilanjutkan dengan pengambilan spesimen darah vena dan arteri. Pengertian dari darah vena ini sendiri adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 dia menuju jantung. Tujuan pengambilannya itu yang pertama untuk mendapatkan sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua untuk menurunkan risiko kontaminasi dengan darah terhadap infeksi. Yang ketiga yaitu untuk petunjuk bagi setiap petugas untuk melakukan pengambilan darah. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada spuit atau jarum suntik 3 mil atau 5 mil, kemudian ada tourniquet, kapas alkohol, plester, antikoagulan, vacuum tube, dan juga bag injeksi. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu kita berikan salam pada pasien, yang kedua kita lakukan pendekatan pada pasien dengan tenang dan ramah, kita jelaskan maksud dan tujuan tentang tindakan yang akan kita lakukan. Yang ketiga kita minta pasien untuk meluruskan lengannya, pilih tangan yang banyak melakukan aktivitas. Keempat, kita minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Kemudian yang kelima yaitu pasang tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Yang keenam, kita pilih bagian vena median, cubiti atau sepalika, lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi venanya. Vena dia teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding yang tebal. Yang ketujuh, jika vena tidak teraba, kita lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit pada daerah lengan. Yang kedelapan, kita bersihkan kulit pada bagian yang akan kita ambil darah venanya dengan kapas alkohol 70% dan biarkan dia kering dengan catatan kulit yang sudah dibersihkan jangan kita pegang lagi. Setelah selesai, kita tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum, dia menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, maka terlihat darah yang masuk ke dalam semprit atau flash. Kita usahakan sekali tusuk pada venanya. Lalu tourniquetnya itu kita lepas. Setelah volume darah dianggap sudah cukup, kita minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Kemudian kita letakkan kapas di tempat suntikan vena tadi. Lalu kita tarik jarumnya, kita tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Setelah selesai untuk tindakan, untuk dokumentasinya kita catat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan, kemudian kita catat hasil pengkajian sebelum, selama, dan setelah tindakan prosedurnya, dan yang ketiga kita mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. Untuk prosedur pengambilan darah arteri, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, cuci tangan dan pakai sarung tangan steril. Yang ketiga, kita palpasi bagian arteri radialis. Kemudian yang keempat, kita lakukan Allen test. Di sini modified Allen test itu pasien diminta untuk mengepalkan tangan, kemudian tekan arteri ulnaris dan arteri radialisnya dengan kedua jari pada masing-masing arteri. Lalu kita lepaskan kepalan tangan tersebut, kita amati telapak tangan pasien yang dia menjadi pucat. Kita lepaskan tekanan pada arteri ulnaris,
Bila telapak tangan pasien ini dia menjadi kemerahan, maka tes positif darah dapat kita ambil. Setelah kita selesai Modified Allen test, kita hiperekstensikan pergelangan tangan pasien di atas gulungan handuk. Kita raba kembali arteri radialisnya dan kita palpasi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kita desinfeksi daerah yang akan diambil darahnya menggunakan kapas alkohol. Bila spuit dia berukuran 3 ml dengan sedikit heparin 100 ml, dan kemudian kita kosongkan spuit, biarkan heparin itu dia berada di dalam jarum atau spuit tersebut. Sambil kita palpasi arterinya, kita masukkan jarum dengan sudut 45 derajat. Kita observasi adanya pulsasi atau adanya denyutan atau tidak, kemudian kita tusukkan. Jika tusukannya sudah berhasil, kita arahkan dan masukkan ke dalam spuit dan ambil darah secukupnya saja. Kita tarik jarum atau spuit dari arteri, lalu kita tekan bekas penyuntikan dengan menggunakan kasa, dan setelah itu kita fiksasi, kita plester kira-kira 15 menit. Untuk dokumentasinya sama, yaitu kita mencatat tanggal dan waktu pengambilan sampel, kita mencatat hasil pengkajian sebelum, selama, dan sesudah prosedur, dan mencatat hasil observasi dari tindakan kita. Kita lanjut dengan prosedur yang ketiga, yaitu menyiapkan pasien untuk pemeriksaan ekokardiografi. Pengertiannya sendiri, ekokardiografi atau USG jantung adalah metode pemeriksaan yang dia menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambaran struktur organ jantung. Ekokardiografi biasanya dibantu dengan teknologi Doppler yang dapat mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Fase prainteraksinya, pertama kita membaca dokumentasi atau catatan keperawatan. Kita menyiapkan alat-alat, ada ekokardiografi, gel, dan juga tisu. Setelah itu kita mencuci tangan dengan yang benar. Fase orientasi, kita memberikan salam dan menyapa nama pasien. Kita menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kita. Kemudian kita menanyakan keadaan pasien dan mengevaluasi masalah pasien. Masuk di prosedur tindakan. Yang pertama, kita membaringkan pasien pada satu sisi bagian tubuh atau punggung. Kemudian kita menaruh cairan jeli khusus pada bagian atas propnya dan kita letakkan di atas wilayah dada. Setelah itu kita ambil gambar hati serta klep valve jantung dengan menggunakan gelombang suara ultra high frequency. Pada penggunaan alat ini, dia tidak menggunakan sinar X. Pergerakan atau denyut dari jantung atau hati ini dapat dilihat pada suatu layar video, sebuah video atau foto yang bisa membuat gambar dari pergerakan denyutan dari jantung tersebut. Kemudian kita dapat amati pada saat kita lakukan tes berlangsung, dan biasanya pengambilan gambar kurang lebih 15-20 menit. Dalam tes ini pasien akan merasa sakit dan tidak mempunyai efek samping. Selanjutnya, dokter akan memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut. Gelombang suara tadi akan dia mengambil gambar hati atau jantung secara jelas ketika pemeriksaan telah selesai. Maka operator tadi akan dia mencabut prop yang sebelumnya digunakan untuk melihat pergerakan hati atau jantung. Setelah semua selesai, akan ada tanda menunjukkan tanda-tanda ingin batuk sebagai tanda bahwa pemeriksaan itu sudah selesai. Itu tadi penjelasan tentang prosedur pemeriksaan pada pasien anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.